Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roni Hadi, salah satu mahasiswa dari Universitas Terbuka PBJJ Bogor. Saya menempuh pendidikan di jurusan Sistem Informasi S1. Adapun tujuan video ini saya ambil secara khusus untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum dan programan berbasis desktop. Dalam praktikum ini, saya akan menggunakan software Java untuk membuat program, dan di dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjabarkan cara instalasi lingkungan pengembangan Java menggunakan NetBeans dan JDK. Apa itu NetBeans dan JDK? Mungkin sebagian dari kita sudah familiar ya, tapi penting untuk dipahami apa peran kedua komponen ini. Pertama, NetBeans itu bisa dibilang NetBeans ini studio kerja atau integratifnya development environment. NetBeans ini adalah studio kerja atau integrated development environment itu EDE. Fungsinya sangat membantu kita dalam coding di Java. NetBeans ini menyediakan berbagai fitur yang terintegrasi seperti editor code yang pintar, bisa kasih saran, mendeteksi tanda seru atau merah, itu bisa terdeteksi kesalahan penulisannya. Alat untuk menjalankan dan menguji program, alat untuk mencari dan perbaiki kesalahan dalam kode atau debug. Pengelolaan proyek yang terstruktur juga, jadi file program kita rapi tersusun ya. Intinya NetBeans ini membuat proses menulis, mengcompile, dan menjalankan program Java jadi jauh lebih mudah dan efisiensi dibandingkan hanya menggunakan teks editor biasa. Lalu yang kedua itu JDK. Apa itu JDK? JDK itu singkatan dari Java Development Kit. Kalau NetBeans itu studionya, kalau JDK ini berarti perangkat alat utamanya. Fungsi utamanya JDK ini menyediakan semua yang kita butuhkan untuk mengembangkan dan menjalankan program Java. Di dalam JDK itu ada compiler Java atau Java. Ini yang bertugas menerjemahkan kode Java yang kita tulis yang bisa dibaca oleh manusia menjadi bytecode kode yang bisa dimengerti mesin Java. Terus Java Runtime Environment JRE ini lingkungan yang dibutuhkan untuk menjalankan bytecode-nya Java yang sudah dikompil. Berbagai tool penting lainnya yang membantu dalam proses pengembangan aplikasi Java. Jadi kita butuh JDK untuk bisa mengcompile dan menjalankan program Java. Dan kita pakai NetBeans untuk memudahkan kita dalam menulis dan mengelola kodenya. Baik, mungkin tidak perlu berlama-lama lagi dengan penjelasan saya barusan. Langsung saja kita lanjutkan ke bagian praktikum atau demonstrasi cara instalasinya. Demonstrasi cara itu di sini saya sudah mendownload sebelumnya itu ya NetBeans dan JDK-nya. Ini ya, NetBeans dan JDK. Ini saya sudah mendownload JDK 4 Windows 64 dan ini 5 Windows 4. Ini setelah kita install keduanya, maka tampilannya akan seperti berikut. Apache NetBeans. Sini kita bisa langsung klik untuk menjalankan ya.
kita bikin new project. Ini tetap pilih di sini, dan ini tetap kita pilih Java aplikasi. Next, nama projectnya kita bikin reservasi hotel. Di huruf besarnya kita bikin, di huruf pertama kita bikin huruf besar ya, reservasi. Dan selanjutnya untuk penyambungnya itu tidak boleh tidak boleh spasi ya, penyambungnya di huruf awalnya juga besar hotel. Kalau sebelumnya sudah ada nama project reservasi hotel, kita bikin reservasi hotel 1. Ini oke, ini tinggal kita finish. Oke. Ini yang barusan project itu sudah kita bikin reservasi hotel, karena sini bisa kita lihat untuk kelasnya. Nah, ini sebagian untuk kelasnya. Masih reservasi di hotel. Untuk memulainya kita bisa dari di bagian di sini. Sini sudah ada untuk contohnya itu Hello World. Kita bisa menjalankan langsung dengan klik run. Adapun untuk melihat hasil dari compile ini juga bisa menggunakan command prompt. Dari sini kita bisa lihat command prompt-nya itu klik ya ini ya, kelasnya kita properties. Kita hanya perlu memanggilnya dari ini. Ini kita coba kita apa ya? Ini kita copy, kita coba cmd, kita masuk ke bagian sini ya. Ini kita hapus, ini kita hapus sampai ke ini reservasi hotel ini. Nah, sini kita masuk ke direktorinya itu cd enter. Oke, sini sudah. Tinggal kita mengetik di bagian src ini. Kita ketik di awalnya Java spasi src, terus garis miring main miring Java reservasi hotel reservasi hotel 1 titik Java. Oke, hello ini sudah tampak untuk hasilnya hello. Begitu ya teman-teman. Sebelumnya saya sudah membuat
tugas dari aplikasi reservasi hotel. Dimana sini disuruh untuk membuat kamar, data kamar itu menggunakan array, di mana setiap kamar itu memiliki nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, dan status ketersediaan. Minimal 4 tipe kamar, dan pemesanan kamar ini pelanggan dapat memilih maksimal 3 kamar, dan menentukan lama menginap dalam malam, 1 malam, 2 malam, 3 malam, 4 malam terus minggu tidak dibatasi, tapi hanya dibatasi kamarnya, batasi 3 kamar. Terus menghitung total biayanya, biaya reservasinya berdasarkan tipe kamar dan menginap, tambahannya 10% dari pajak, dan layanannya per kamar 50.000, dan diskon pengeluaran khusus jika total biaya reservasi melebihi 500.000. Dan juga dapat gratis sarapan untuk semua tamu jika total biaya reservasi melebihi 300.000. Kita disuruh untuk membuat struktur reservasinya, di mana itu terdapat daftar kamar dari pesan, nomor, tipe, nama, harga per malam, total harga per kamar, total biaya reservasi, terus informasi pajak, biaya diskon. Oke, tidak lama kita mulai buka contoh reservasi yang sudah saya bikin, itu yaitu ini reservasi hotel. Siap. Ini kita close hotel 1. Di sini saya sudah bikin ada 2 kelas, kamar dan lain. Yang ini reservasi hotel ini kita abaikan ya. Kita hanya menggunakan 2 kelas ini, dimana kodenya kamar kelas itu kamar kelas itu ini package ini reservasi hotel, ada di dalam projectnya reservasi hotel. Ini public class kamar, nomor kamar, dan string tipe kamar, double harga per malam, dan status ketersediaannya. Di mana nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, dan status ketersediaan. Ini nomor kamar, dan selanjutnya untuk mendapatkan nomor kamar, dan lalu untuk mendapatkan tipe kamar, dan untuk mendapatkan harga per malamnya, dan juga untuk status ketersediaan, dan ini status kesediaan, dan ini hasil untuk printout-nya, printout untuk struknya nanti ya, nomor kamar, tipe kamar, harga malam, harga per malam, ketersediaan, pesan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian jawabannya. Oke,
Ini daftar kamar, mana daftar kamar 11 standar itu 250.000, kamar 102 standar juga sama 250.000, kamar 201 superior 350.000, dan ini kamar 202 superior 350.000. Ini itu false, ini contoh kamar yang tidak tersedia, contohnya 202. Nanti kita bisa cek 202 nanti apa hasilnya nanti tidak tersedia atau tersedia ya. Dan lalu kamar 301 itu 500.000, 302 itu sama 500, dan 401 itu 800. Oke, dan ini untuk maksimal booking 3 kamar. Kamar booking room 1, kamar booking room 2, dan kamar booking room 3. Maksimal total bookingnya ada 3 ya, sesuai dari permintaan dari soalnya, maksimal booking 3 kamar. Ini yang pertama ya, untuk input pemesanan kamar pertama, dan setelah itu nanti kita kembali untuk pesan yang kamar kedua. Jika kita pilih ya, maka akan masuk detail reservasi kamar kedua. Oke, sampai ini sampai sini. Setelah selesai berhasil dipesan kamar kedua, nanti ada permintaan lagi untuk ke kamar ketiga. Setelah selesai kamar ketiga, dan ini jika kamar pertama tidak tersedia, maka akan tampil tulisannya tidak ditemukan, kamar tidak tersedia. Lalu di sini itu total biaya per kamar, harga per malam. Ini untuk yang pertama, kamar pertama. Ini untuk yang kamar kedua, dan ini untuk yang kamar ketiga, dikali durasi lamanya berapa malam. Dan setelah itu nanti totalnya itu belum sebelum pajak layanan ya, terus biaya layanannya 50.000 per kamar, per total kamar 50.000. Dan ini pajaknya dikenakan sesuai dari permintaan soalnya, pajak dikenakan dengan 10 ya, pajak dikenakan 10%, pajak dikenakan 10%. Oke, ini sebelum diskon di minimal 500.000. Di sini kan diskon jika melebihi 500.000 dapat 15%. Jika melebihi dari 500.000 dapat diskon 15%, dan juga dapat gratis sarapan jika biayanya melebihi dari 300.000. Dan
Selanjutnya ini hasil dari apa nanti nih, stroke reservasinya kita sudah bikin untuk booking room yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Oke, itu tidak lama-lama, kita coba lihat hasilnya. Hasilnya itu kita bisa lihat dari sini ya. Hasilnya kita bisa lihat dari ini dan Java ini. Oke, ini kita buka CMD. Oke. Ini kita copy. Oke, ini kita copy. Terus ini kita paste di sini. Ininya kita hapus dulu ya. Sampai ke reservasi hotel. Kita masuk ke ini director ini dulu ya. CD di awal, CD spasi itu. Terus kita enter, sudah masuk ke directory-nya. Lalu kita ketik Java. Kita pilih yang dari src ini sampai ke belakang main Java. Java spasi src miring main miring Java miring com miring my company ini company terus reservasi hotel terus main titik Java. Oke, di sini kita sudah diperlihatkan ya daftar kamarnya 11, 12, 13. Ini ya yang tadi yang 202 yang saya bilang tidak tersedia, statusnya ini telah dibikin dipesan. Kita coba nomor pesan kita untuk yang di kamar deluxe dulu ya 302. Nama minat kita bikin untuk satu malam dulu. Terus apakah ada pesan kamar kedua? Ya, kita ketik ya. Di sini kita coba yang ini ya, yang superior yang telah dipesan gimana hasilnya 202. Kalau minat 2 malam. Oke. Sini kita lihat hasilnya. Di sini bisa kelihatan ya, kamar 202 tidak ditemukan, tidak tersedia duplikat atau lama valid. Kamar kedua tidak dipesan. Jadi otomatis tidak bisa pemesanan yang kembali karena ini detail. Ini kita lihat nih kamar 202 tidak bisa dipesan karena tidak tersedia. Terus struknya ini kita bisa lihat kamar 500, total kamar 500. Terus detail biayanya ini total sebelum pajak layanan 500, biaya langganannya 50.000, jumlah pajaknya 550.000, dari 10% itu 55.000, total sebelum diskon 605, diskon 15%, dan kurangin 90.000. Jadi total setelah diskonnya 514.250. Kita dapat gratis sarapan. Kita boleh coba apalagi ya, pemesanan
3 kamar ya. Pertama 1 untuk 4 malam ya. Terus kita bikin yang 201 2 malam. Oke, kamar ketiga kita pesan yang 401 2 malam. Oke, kita lihat hasilnya. Ini detail biayanya. Daftar kamar kita pesan 101, 201 dan 401. Harganya 4 malam dari 250 itu 1 juta, dan 201 2 malam dari 350 itu 700.000, dan 401 itu 800.000, 2 malam itu menjadi 1,6. Jumlah kamar dipesan 3. Sebelum pajak dan layanan itu 3.300.000. Biaya layanan 3 kamar itu 50.000. Jadi 150.000 kali 3 itu jumlah dikenai pajak itu 3.450.000. Itu dari 3.300.000 tambah 150 ini jadi 3.450.000. Itu 10%-nya itu 345.000, 10%-nya. Jadi totalnya itu 345.000 tambah 3.450, jadi 3.795.000. Diskon 15%, jadi 569.250. Jadinya setelah diskon 15%, 3.225.750, dan dapat penawaran khusus gratis sarapan. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf kiranya jika ada kesalahan kesilapan dalam penjabaran saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.